Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kelompok Qatar, akan menjelaskan mengenai relokasi operasi bisnis Nintendo Company Limited. Saya sendiri Muhammad Ihsan, ada rekan saya Dian Marlianti Putri, Mela Ejaskia, Fauzihan Rian, dan Tristan Towi Suharto. Selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai relokasi operasi bisnis perusahaan Nintendo, analisis lingkungan eksternal Qatar, dan rekomendasi mengenai negara Qatar yang akan menjadi lokasi yang tepat untuk relokasi dari perusahaan Nintendo. Adapun profil perusahaan dari Nintendo Company Limited merupakan perusahaan elektronik konsumen asal Jepang yang memproduksi video games. Perusahaan ini dianggap sebagai perusahaan video games terbesar di dunia jikalau dilihat dari pendapatannya. Kantor pusatnya itu di Kyoto, Jepang, dan diprakarsai oleh Fusajiro Yamauchi. Adapun sejarah yang panjang dari Nintendo dimulai dari tahun 1956, 1963 menjadi Nintendo Company Limited, dan 1991 akhirnya merilis Super Nintendo Entertainment System. Dan pada tahun 2013 tercatat penjualan sebanyak 654,1 juta unit hardware keluaran Nintendo. Dan pada saat ini persaingan juga cukup ketat karena Nintendo berhadapan dengan games smartphone atau games yang ada di smartphone. Dan adapun urgensi relokasi dari Nintendo sendiri ke negara lainnya karena terjadinya perang dagang antara Amerika Serikat dan juga Cina yang akan memberikan dampak buruk seperti kenaikan tarif impor, pasar saham yang bergejolak, serta dilakukannya relokasi ini dengan harapan untuk melakukan efisiensi. Adapun analisis lingkungan eksternal dari negara Qatar, yang pertama analisis terhadap ekonomi, analisis lingkungan sosial budaya, analisis etika bisnis dan tanggung jawab sosial, analisis lingkungan politik dan hukum, serta analisis investasi dan moneter. Selanjutnya lingkungan ekonomi Qatar. Sejarah ekonomi. Negara Qatar merupakan negara yang memiliki industri mutiara cukup besar pada tahun 1920 dan 1930. Namun industri ini cenderung mengalami penurunan karena banyak persaingan. Lalu Qatar beralih kepada industri yang lain, yaitu industri minyak dan juga industri gas alam. Dalam hal ini, industri minyak dan gas alam menjadi perdagangan utama Qatar saat ini. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi Qatar. Qatar saat ini per 2016, data yang ditujukan oleh IMF, Organisasi Moneter Internasional, menjelaskan bahwasanya negara Qatar berada pada posisi keempat dengan PDB tertinggi di dunia, dan ketiga tingkat pengangguran dan kemiskinan. Bahwasanya pengangguran berada pada tingkat 0,10% pada tahun 2018 di negara Qatar. Dan yang keempat, sistem ekonomi di negara Qatar cenderung mengarah ke sosialis karena pengaturan ekonomi diatur secara langsung oleh pemerintah. Dan yang terakhir adalah mengenai kondisi perekonomian saat konflik dan juga pandemi COVID-19. Pada saat ini, dari tahun 2017 hingga tahun 2019, kondisi ekonomi negara Qatar menunjukkan kenaikan yang signifikan walaupun sedang mengalami embargo ekonomi oleh beberapa negara lainnya. Dan pada saat pandemi COVID-19, beberapa industri, salah satunya industri penerbangan, cukup mengalami penurunan karena adanya batasan-batasan yang dilakukan oleh beberapa negara terkait dengan penerbangan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai lingkungan sosial budaya dari negara Qatar. Ada beberapa komponen yang perlu kita ketahui seperti bahasa, agama, seni, komunikasi, dan juga suku serta budaya. Adapun yang pertama bahasa yang digunakan di negara Qatar adalah bahasa Arab, dan juga bahasa keduanya adalah bahasa Inggris. Adapun agama
agamanya mayoritas penduduk di negara Qatar adalah beragama Islam, walaupun ada 5% penduduk non-muslim. Dan selanjutnya ada seni dan kerajinan, ada perhiasan tradisional seperti almeritaisa atau kalung emas yang menutupi dari dada hingga pinggang. Lalu adapun seni lainnya seperti bordir dan tenun, namanya sadeu dan juga al-safaf. Selanjutnya adapun musik dan tari. Dan untuk bagian selanjutnya ada komunikasi. Perusahaan telekomunikasi di negara Qatar kita dapat contohkan seperti QTEL dan Vodafone. Adapun suku di negara Qatar itu beragam. Ada suku Arab 20%, suku-suku lainnya seperti India 20%, Filipina 10%, Nepali 13%, Pakistan 7%, dan Sri Lanka 5%. Dan secara umum budayanya itu berpaku atau mengacu pada hukum-hukum Islam, karena hukum ini diterapkan juga hukum Islam tentunya. Jadi ada ketentuan untuk menutup aurat baik laki-laki maupun perempuan, dan adanya anjuran untuk berjabat tangan ketika bertemu, serta larangan-larangan seperti larangan untuk minum alkohol dan lain sebagainya yang memabukkan. Itu adalah bagian dari budaya negara Qatar. Adapun lingkungan politik dan hukum, yang pertama adalah politik negara Qatar, yang kedua sistem hukum Qatar. Politik negara Qatar dikenal sebagai negara dengan sistem pemerintahan yang disebut juga dengan keamiran, atau sistem pemerintahan yang disebut juga dengan imarat. Lalu pemerintahan di sini dipimpin oleh kepala negara yang disebut juga dengan emir. Dalam hal ini emirnya adalah Tamim bin Hamad Al Thani, dan Perdana Menterinya adalah Khalid bin Khalifa bin Abdul Aziz Al Thani. Kekuasaan eksekutif adalah menunjukkan kepala negaranya adalah emir secara turun-menurun. Dan untuk legislatifnya adanya pencampuran antara hukum sipil dan juga hukum syariah atau hukum Islam. Selanjutnya ada sistem hukum di negara Qatar yang mengatur beberapa hal. Yang pertama seperti persyaratan masuk dan keluar. Negara Qatar memberikan visa untuk penduduk dari warga negara lain, yaitu dari 33 negara. Dan Qatar melarang adanya penduduk yang masuk jikalau terkena HIV/AIDS. Yang kedua, para pengunjung dikenakan pajak oleh bea cukai untuk membawa barang-barang tertentu pada titik masuk Qatar. Yang ketiga, warga negara ganda itu tidak diterima di negara Qatar. Yang keempat, merokok, alkohol, dan juga narkoba itu tidak dibenarkan di negara Qatar. Bahkan akan ada pemenjaraan, denda, hingga deportasi. Dan yang kelima, ada kode perilaku atau kode berpakaian. Tentunya seperti yang saya jelaskan tadi, ada pakaian yang tertutup atau menutup aurat. Dan juga untuk penggunaan bahasa-bahasa yang kasar atau bahasa-bahasa hinaan itu akan mendapatkan sanksi di negara Qatar, karena hukum Islam sangat diterapkan di negara ini. Dan hukum Islam tentunya diterapkan secara meluas, walaupun negara Qatar pada umumnya banyak menerima negara-negara lain atau penduduk-penduduk dari negara lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai etika bisnis dan juga tanggung jawab sosial di negara Qatar. Perlu diketahui bahwasanya etika merupakan prinsip tingkah laku yang mengatur individu dan kelompok, yang menjelaskan perbedaan mengenai perilaku yang benar dan salah, baik atau jahat, juga tepat atau tidak tepat dari perilaku seorang atau kelompok. Dalam hal ini, ketika kita menjalankan etika bisnis, akan menambah nilai tambah berupa citra perusahaan yang baik dalam jangka panjang. Dan juga walaupun ada pendapat-pendapat yang mengatakan bahwasanya menjalankan etika akan mengeluarkan biaya, tentu inilah trade off dari pelaksanaan etika sendiri. Dan tentu dampaknya secara positif jauh lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan tentunya pada saat ini ketika kita menjalankan etika. Salah satu bentuk atau cerminan
perusahaan yang melaksanakan etika pada saat ini dikenal juga dengan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility. Selanjutnya, etika juga dibentuk atas beberapa aspek seperti aspek hukum, aspek sosial budaya yang saya jelaskan di awal tadi. Aspek hukum yang berlaku di negara Qatar adalah aspek hukum Islam yang melarang larangan berzina, larangan minum alkohol, larangan riba, dan juga praktek judi dan sebagainya. Adapun aspek sosial budaya di negara Qatar seperti budaya tertib, budaya untuk beradab dan juga bersikap sopan, budaya keterbukaan dan juga menghormati perbedaan, serta budaya yang dibentuk oleh agama Islam yaitu budaya menutup aurat, anjuran untuk menutup aurat. Selanjutnya adapun tanggung jawab sosial dari negara Qatar, tanggung jawab negara terhadap lingkungan. Negara Qatar walaupun dikenal sebagai negara yang berada pada posisi kedua negara terkaya di dunia, namun hal itu tidak cukup jika dilihat dari segala aspek, bahwasanya negara maju ini juga mengalami keterpurukan dari segi lingkungannya. WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia menjelaskan bahwasanya Qatar berada di posisi kedua negara dengan polusi udara tertinggi. Dan polusi udara ini didukung oleh adanya kegiatan industri yang tinggi. Yang kedua, tanggung jawab negara terhadap masalah tenaga kerjaan. Masalah tenaga kerja. Bahwasanya ada sistem kafala, sistem yang merugikan tenaga kerja. Bahwasanya ketika mereka mau pindah ke negara lain atau pindah dari pekerjaannya harus dapat izin terlebih dahulu dari pemberi pekerja atau memberi pekerjaan, yaitu majikannya, sehingga adanya kemungkinan tindakan sewenang-wenang oleh majikan seperti tidak memberikan gaji dan sebagainya. Oleh karena itu, dalam waktu dekat ini dan juga dalam beberapa waktu, negara Qatar juga telah melaksanakan reformasi secara meluas untuk menghapuskan sistem kafala ini, walaupun dalam pelaksanaannya tetap saja masih ada hal-hal yang belum optimal dilaksanakan. Dan yang ketiga, tanggung jawab sosial terhadap sesama negara muslim. Bahwasanya ada komitmen untuk membantu perlindungan dan pembebasan warga Palestina yang saat ini sedang mengalami krisis karena serangan dari Israel. Negara Qatar walaupun mendapat kecaman dari beberapa negara lainnya karena mendukung Hamas sebagai kelompok yang dikenal dengan istilah ekstremisme, Qatar tetap berkomitmen untuk membantu Palestina dalam mendapatkan haknya untuk lepas atau merdeka dari serangan Israel. Dan yang keempat adalah tanggung jawab sosial terhadap pendidikan. Qatar juga menunjukkan perhatian tinggi dalam hal penyediaan fasilitas pendidikan dengan mendirikan organisasi nirlaba yaitu Qatar Foundation. Baik, selanjutnya saya akan menerangkan mengenai evaluasi pertimbangan relokasi dari perusahaan Nintendo sendiri. Kalau tadi kita berbicara mengenai negara Qatar, saat ini kita berbicara mengenai perusahaan Nintendo kembali. Keadaan keuangan perusahaan Nintendo. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya kondisi pandemi COVID ini telah memberikan banyak dampak buruk ataupun dampak negatif terhadap industri. Banyak industri yang tutup dan juga industri yang produktivitasnya menurun. Namun lain halnya dengan perusahaan Nintendo. Nintendo memiliki valuasi yang meningkat saat pandemi ini. Tercatat meningkat menjadi 62 miliar US dollar. Lebih tinggi dibandingkan beberapa retail lainnya. Yang kedua, keadaan ekonomi pasar dari perusahaan Nintendo. Bahwasanya perusahaan Nintendo cenderung mengalami persaingan dengan teknologi-teknologi smartphone yang menyediakan games yang juga tidak kalah canggihnya. Dan juga terbilang lebih murah daripada harga dan aksesori dari games Nintendo. Sehingga hal inilah yang dapat menjadi pertimbangan-pertimbangan untuk relokasi dari bisnis atau perusahaan Nintendo. Secara keuangan, perusahaan Nintendo mendukung untuk melaksanakan relokasi ke negara lainnya. Baik, selanjutnya saya akan menerangkan mengenai strategi mode masuk dan bisnis internasional. Sebelumnya, kita perlu mengetahui bahwasanya negara Qatar merupakan negara dengan teknologi yang tinggi.
di Qatar terdapat Qatar Science and Technology Park atau rumah bagi perusahaan teknologi internasional di Qatar, dan juga disebut sebagai inkubator bisnis teknologi baru. Dalam hal ini ada pun strategi mode masuk dan juga strategi bisnis internasional yang dapat kami tawarkan pada perusahaan Nintendo untuk masuk ke negara Qatar. Yang pertama adalah reacting to change, artinya perusahaan Nintendo harus dapat bersiap untuk memasuki pangsa pasar negara Qatar, dan juga harus bersiap untuk melaksanakan beberapa tindakan-tindakan reaksi atas pesaing di negara Qatar. Dan juga yang kedua, anticipating change. Artinya negara Qatar harus melaksanakan analisis terhadap perubahan-perubahan yang kemungkinan akan terjadi ke depannya, sehingga dapat diambil kebijakan yang dapat membawa keuntungan bagi perusahaan ke depannya dan dapat memenangkan persaingan. Yang ketiga, leading change. Artinya negara Qatar harus mencari pelanggan baru dan juga mengembangkan segala strateginya untuk memperbanyak pelanggan dengan mempengaruhi pelanggan dengan cara memberikan kepuasan dan juga loyalitas. Yang keempat, ada pun strategi kepemimpinan biaya atau disebut juga dengan cost leader, seperti menekan biaya produksi. Dan kelima, memperbaiki kekurangan. Perusahaan Nintendo sebagai perusahaan yang memproduksi video games tentu banyak memiliki kekurangan dan juga hal-hal yang mungkin tidak dimiliki dalam perusahaan Nintendo, seperti teknologi-teknologi baru. Oleh karena itu, Nintendo harus terus melaksanakan perbaikan-perbaikan guna memperbaiki segala macam bentuk kekurangan agar teknologinya tidak usang. Mungkin demikian untuk strategi mode masuk dan strategi bisnis nasional yang dapat kami tawarkan untuk perusahaan Nintendo agar dapat masuk ke negara Qatar. Baik, tibalah kita kepada bagian akhir, yaitu rekomendasi. Rekomendasi kami yang dapat kami tawarkan pada perusahaan Nintendo untuk relokasinya. Perusahaan Nintendo memiliki potensi besar untuk dapat masuk ke pasar negara Qatar. Ditambah lagi dengan potensi-potensi lingkungan eksternal Qatar yang mendukung, seperti dari segi perekonomian dan juga segi teknologinya. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Nintendo, yaitu pertama hukum yang berlaku. Yang kedua, aspek budaya, politik, dan juga aspek-aspek lainnya seperti perilaku etika yang diterapkan di negara Qatar. Lalu, ada pun rekomendasi lainnya yang dapat kami tawarkan. Perusahaan Nintendo harapannya dapat melaksanakan CSR-nya atau tanggung jawab sosial perusahaannya dalam bentuk hal-hal yang dapat menjadi solusi bagi permasalahan di negara Qatar, seperti halnya masalah lingkungan. Nintendo dapat membantu pemerintah dalam melaksanakan penghijauan misalnya, ataupun melaksanakan pembukaan lowongan kerja baru bagi penduduk ataupun migran-migran yang berada di negara Qatar. Dan Nintendo juga harapannya dapat melaksanakan etika-etika yang berlaku di negara Qatar, seperti mewajibkan untuk semua karyawan memakai pakaian yang menutup aurat misalnya. Jadi dengan strategi mode masuk dan bisnis internasional ini yang dilakukan oleh Nintendo diharapkan dapat terus mengembangkan pangsa pasarnya di negara Qatar tentunya. Dan dengan syarat Nintendo tentunya harus bisa menggait atau menarik perhatian dari anak-anak di Qatar untuk menggunakan games Nintendo, sehingga mereka dapat menang dalam persaingan di pangsa pasar negara Qatar. Baik, mungkin sekian. Presentasi dari kelompok kami. Saya Muhammad Ihsan, mohon maaf atas segala kekurangan, dan juga pada Allah kami mohon ampun. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.